Everybody get your fucking hands up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, om-om semuanya. Teman-teman yang baru mampir di channel ini, welcome semuanya. So, kali ini aku pengen bagi-bagi testimoni. Apa ya? Testimoni boleh, tips enggak lah. Udah kayak pro aja kita kalau mau ngasih tips ya. Testimoni aku bikin channel 2 bulan kita bisa kejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan pengajuan monetisasi hanya dalam 1 hari. Jadi ini based on real data dari channel saya sendiri. Channel pertama barusan belajar bikin channel dan alhamdulillah bisa terkejar ya. Mudah-mudahan dari konten yang aku bikin ini teman-teman yang lagi baru mulai bikin channel juga semangat, bisa cepat terkejar 1000 subscriber sama 4000 jam tayangnya dan keterima monetisasinya gitu ya. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat ya, kalau channel aku nih kemarin dapat email dari YouTube itu tanggal 7 November untuk mengajukan monetisasi karena udah tercapai 4000 jam tayangnya. Sementara 1000 jam tayang itu kemarin kita kejar kurang lebih sebulanan lah. Sebulanan itu dapat 1000 jam tayang, 1000 subscribernya sebulan. Nah, 4000 jam tayangnya kita kejar kurang lebih 2 bulan gitu. Nah, monetisasinya, pengajuannya itu tanggal 7 kita dapat email untuk mengajukan dan alhamdulillah tanggal 8 udah langsung keterima guys, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang pengen aku share berdasarkan pengalaman pribadi. Aku juga sambil belajar ngelihat dari youtuber yang udah pro, saran-saran dari mereka, dan itu aku ikuti. Alhamdulillah benar-benar bisa terbukti gitu guys ya. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah di sini sumber traffic dari jangkauan menuju jangkauan itu yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah sumber traffic kita. Nah, usahakan teman-teman yang baru bangun channel itu dipantau, sering-sering dipantau jenis sumber trafficnya itu. Kalau bisa persentase yang paling gedenya itu adalah sumber traffic itu berasal dari traffic yang dari dalam YouTube gitu. Jangan yang dari eksternal. Usahakan dulu nih untuk bangun di awal gitu kan ya. Jadi traffic yang bersumber dari dalam YouTube, bukan di luar YouTube. Nah, di situ ada fitur jelajah, kemudian penelusuran YouTube, kemudian rekomendasi YouTube, rekomendasi video maksud aku. Nah, jadi usahakan jangan terlalu banyak yang dari eksternal, kayak misal dari sosial media itu dihitungnya dari kalau penonton ketemu video kita itu di luar dari rekomendasi YouTube seperti yang aku sebutin tadi, itu berarti dia dari eksternal. Nah, kalau eksternal contoh misal kita share kalau mau kuis nih kita share di WA, nah berarti penonton datang ke video kita itu asalnya dari sumber eksternal. Jadi teman-teman kalau bisa sembari live streaming atau mau narik penonton nih, kalau bisa kontennya juga rajin dibikin tiap hari seperti itu supaya video kita itu trafficnya naik, itu nanti bakal direkomendasikan sama YouTube gitu. Sedikit aku jelasin bedanya fitur jelajah itu. Nah, kalau fitur jelajah itu yang traffic yang dari beranda, subscription dari subscriber ya, misal mereka aktifkan notifikasi lonceng ketika kita live atau bikin video itu muncul di notif mereka, itu fitur jelajah. Nah, itu bagus kalau
penonton ketemunya dari situ. Kemudian dari rekomendasi video juga bagus. Nah, kalau dari rekomendasi video itu yang muncul di samping video setelah pemutaran video lainnya kita lagi nonton, tapi ternyata di sampingnya itu ada rekomendasi dari YouTube, video kita muncul di situ. Nah, itu bagus juga tuh, guys. Kemudian dari penelusuran YouTube itu juga bagus. Kalau bisa itu yang kita jaga, prosentasenya bisa lebih tinggi dari sumber eksternal seperti itu ya. Nah, kemudian next yang perlu kita perhatikan adalah di menu tayangan, guys. Pengaruhnya tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton. Nah, di menu ini kalau kita lihat ada piramida terbalik itu, tayangan itu maksudnya jumlah thumbnail kita yang dimunculkan di beranda-beranda YouTube orang-orang dari subscriber kita atau yang sehobi gitu. Itu seberapa banyak sih yang dimunculin sama YouTube gitu kan. Kemudian berapa dari thumbnail yang udah dimunculin sama YouTube itu di beranda-berandanya orang-orang, berapa banyak yang diklik. Nah, yang dihitung thumbnailnya yang diklik ya guys ya, bukan linknya gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan juga, brother. Jadi contoh nih, kalau aku jelasin tayangan ini di channel aku kan ada 355.000 ya. Berarti itu selama ini thumbnail video-video aku, konten-konten aku tuh udah 355.000 yang ditayangkan sama YouTube di berandanya orang-orang. Kemudian yang menjadi tayangan di 38.000 dari 300.000 itu hanya 38.000 yang diklik sama penonton. Mereka ngelihat gitu kan thumbnailnya, mereka penasaran nih, apa ini, kayak kemarin ada JP 4 kali dalam semalam gitu kan orang pada penasaran tuh ngelihat thumbnail, akhirnya mereka klik, pengen ngelihat. Nah, dari sini juga bagus, teman-teman mesti perhatikan ada di situ rasio klik tayang itu 10%. Usahakan kalau bisa sebenarnya makin besar rasionya kan bagus ya, 20%, 30% sebenarnya, tapi justru malah artinya dari 100.000 penayangan, dari 100.000 tayangan rekomendasi YouTube, 30.000 misal diklik orang gitu kan, bagus tuh 30%. Tapi sebenarnya justru malah kalau kayak begitu justru malah jadi ini sama YouTube itu jadi perhatian lah, ini ada apa ya kok bisa ini gitu. Apakah memang benar-benar viral atau cuman disuruh-suruh aja nih lewat sosial media, orang janjian. Nah, kalau kayak gitu kurang cakep. Kalau bisa dia di sekitar 10-11% lah, di bawah 15% normal lah berarti. Ini kita guys, channel kita ini juga aku dapatnya dari youtuber pro ya yang ngejelasin, jadi aku sharing juga ke teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah usahakan rata-rata durasi tonton itu di atas 2-3 menit guys. Bagaimana kalian bisa menarik penonton ketika streaming itu, mereka bisa bertahan menonton video itu juga. Kalau bikin konten kalau bisa mereka juga bertahan dulu di 1-3 menit. Caranya ya ajak ngobrol atau ada sedikit penjelasan, jadi orang mau dengerin dulu nih sebelum ngelihat klimaksnya dan inti dari video yang mereka cari itu. Sepengalaman aku sih kayak gitu aku bikinnya guys. Kemudian rata durasi tonton sudah, waktu tontonnya itu sampai 3.000 gitu ya. So next yang perlu kita perhatikan juga, nah ini penting juga di menu penonton. Lupa ini menu penonton apa menu interaksi ya, lupa. Nah teman-teman cari aja di YouTube Studionya notifikasi lonceng subscriber. Kan ini subscriber yang telah mengaktifkan semua notifikasi untuk channel Anda. Standarnya di YouTube itu 10-30% guys. Nah ini kita
ada di atas ambang standarnya, berarti kan bagus nih. Kita di 30,7% rata-rata subscriber kita mengaktifkan lonceng notifikasi. Ini juga sinyal bagus untuk YouTube ketika nanti meninjau kita punya channel, guys. Kemarin malah aku sebelum monet kayaknya itu waktu masih rajin bikin konten itu di atas sempat 38% kayaknya. Karena konten udah agak jarang, lebih banyak streaming, akhirnya jadi berkurang. Kemudian subscriber yang telah mengaktifkan semua notifikasi untuk channel Anda, ini juga dipengaruhi oleh, nah ini kenapa aku bilang jangan, kalau waktu streaming jangan terlalu banyak tuyul. Nah si tuyul ini kan guys, dia jarang, mungkin nggak ngaktifin notifikasi lonceng, akhirnya banyak dia subscribe doang tapi dia nggak ngaktifin lonceng. Di sini akan berpengaruh sama data ini, guys. Makanya kayak kalian, juragan aku 20 akun, aku 30 akun gitu, makanya bilang mending gak usah deh bro gitu. Bukannya nggak mau di subscribe, tapi saya mikirin di data ini yang saya jaga gitu. Jangan sampai banyak subscriber tapi mereka tidak mengaktifin notifikasi loncengnya itu tadi, guys. Jadi teman-teman yang baru bangun channel ini bisa jadi hal yang perlu ini juga diperhatiin juga gitu. So next, nah ini aku liatin dari 1400 subscriber kita yang kembali ke channel kita, itu ada data penonton kembali itu sampai 1000-an, artinya kan bagus. 70%, 75% subscriber kita kembali menonton kita punya konten video kita. Itu data yang sangat bagus sekali untuk YouTube ketika mereview supaya benar-benar kita bisa monet dalam waktu sehari. Nah yang truk lewat. Nah yang terakhir ini aku kasih, ini juga bagus buat teman-teman kalau mau upload konten atau mau streaming. Ini jadi bahan pertimbangan juga, diperhatiin kapan sih penonton Anda membuka YouTube. Jadi dari 1400 subscriber kita tadi atau penonton unik itu, ini yang tebel warna ungunya itu teman-teman mesti perhatikan. Nah enaknya streamingnya itu jam berapa gitu, karena mereka adanya di jam-jam ini. Kalau di aku misal dari jam 6 sore udah mulai rame di setiap harinya, itu mulai jam 6 sore. Paling rame ini kalau Kamis malam Jumat. Aku nggak ngerti kenapa mestinya ini ya, malam Jumat kan biasa orang pada skip. Intinya kalau di aku itu dari jam 6 sore sampai lewat jam 1, jam 2 sampai jam 3 lah, kayak gitu. Nah bagus kita kalau mau upload video di jam-jam itu tuh bagus supaya trafficnya cepet naik. Ini yang terakhir, ini saran kalau yang ini. Oke guys, itu aja dulu yang bisa saya share kali ini. So thank you very much for watching, thank you for coming, thank you for your support, and thank you for everything. See you in the next time. Bye bye.